Nah, ini yang menarik dari aplikasi Klik Pajak ini adalah di mana kita dalam satu aplikasi kita bisa mengakses secara langsung beberapa fitur yang ada. Halo Sobat Ngopi Pajak, jumpa lagi dengan saya Eko Dodi Supriyatna. Video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat ID billing tanpa menggunakan e-pin. Dalam beberapa video sebelumnya saya sudah pernah coba buatkan tutorialnya dengan menggunakan web dan juga menggunakan aplikasi yang berbeda. Nah, kali ini kita akan coba buat tutorial bagaimana cara membuat ID billing tanpa menggunakan e-pin dengan menggunakan aplikasi dari Klik Pajak. Aplikasi ini adalah aplikasi yang sah dan sudah resmi ditunjuk oleh Dirjen Pajak sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan. Jadi Sobat Ngopi tidak perlu khawatir saat menggunakan aplikasi ini dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Nice. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita coba bagaimana membuat ID billing tanpa menggunakan e-pin dengan aplikasi dari Klik Pajak. Baik, kita sudah masuk pada aplikasi dari Klik Pajak. Di sini ada di bar bagian atas ini ada fitur pajak, ada industri dari wajib pajak yang akan menggunakan aplikasi Klik Pajak ini. Kemudian ada resource, ada juga informasi lainnya. Nah, kemudian di sini ada login. Nah, untuk Sobat Ngopi yang pernah mengakses Klik Pajak ini dan sudah pernah login serta melakukan pendaftaran, maka tinggal langsung login saja. Nah, namun jika Sobat Ngopi belum memiliki akun atau belum pernah daftar pada Klik Pajak, maka kita harus mendaftarkan dulu akun kita agar dapat melakukan akses pada aplikasi Klik Pajak ini. Nah, untuk dapat melakukan akses dan menggunakannya secara gratis, kita bisa pakai gratis dan klik di sini. Nah, untuk beberapa fitur dari aplikasi Klik Pajak ini memang diberikan secara gratis walaupun ada beberapa fitur lainnya yang berbayar. Tapi untuk yang fitur gratisnya ini cukup lengkap dan juga bisa membantu kita dan memudahkan kita dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Nah, di sini ada daftar akun. Kita hanya mengisi nama lengkap, alamat email yang akan kita daftarkan, kemudian nomor telepon, kemudian kita membuat password dan mengisi konfirmasi password. Selanjutnya kita klik buat akun. Baik, kita akan coba buat akun baru walaupun sebelumnya saya sudah memiliki akun. Kita akan coba mulai dan membuat akun yang baru. Mulai dari kita isi nama lengkap, kemudian alamat email yang akan kita gunakan, selanjutnya nomor telepon, kemudian password yang akan kita gunakan untuk mengakses Klik Pajak ini. Kita bisa menggunakan password yang sudah ada ataupun kita membuat password yang baru. Nah, untuk password disarankan penulisan huruf kecil dan besar, kemudian dikombinasi dengan angka dan memiliki sebanyak 8 karakter. Nah, setelah itu kita coba klik, kemudian kita klik buat akun. Apakah Anda sudah memiliki NPWP atau belum? Nah, ini disarankan kita pilih iya karena pembuatan ID billing memang digunakan untuk wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Nah, di sini ada pilihan.
Jenis pajaknya orang pribadi ataupun badan. Saya sudah memiliki akun badan, sekarang kita coba untuk yang pribadi. Nah, untuk badan ini bisa kita lihat bahwa yang perlu kita isi adalah nama wajib pajak, NPWP, industri, di sini ada jenis-jenis industrinya, kemudian nomor telepon, lokasi perusahaan, kemudian alamat perusahaan. Nah, untuk bagian yang pribadi ini juga tidak banyak perbedaan, kita mengisi nama wajib pajak. Kita akan coba isi. Kemudian NPWP. Selanjutnya kita pilih industri. Kita coba pilih ini. Kemudian kita pilih lokasi domisili. Pilih kota. Ini disesuaikan dengan data atau identitas dari wajib pajak itu sendiri. Alamatnya nanti disesuaikan saja. Kemudian setelah data terisi semua, kita klik submit. Nah, fitur-fitur apa saja yang ingin Anda gunakan dalam klik pajak ini? Nah, di sini ada fitur bayar, menerbitkan ID billing dan melakukan pembayaran pajak. Kemudian ada lapor pajak, melaporkan SPT badan dan pribadi melalui e-filing. Kemudian membuat dan mengelola faktur pajak secara terintegrasi. Kemudian ada pembuatan bukti potong, mengelola bukti potong PPh 23 dan atau 26 secara online. Nah, ini yang menarik dari aplikasi Klik Pajak ini adalah di mana kita dalam satu aplikasi kita bisa mengakses secara langsung beberapa fitur yang ada. Biasanya ketika kita akan melakukan kewajiban perpajakan, pembayaran dan pelaporan atau bahkan pembuatan faktur pajak dan juga pembuatan bukti potong, kita harus menggunakan beberapa aplikasi. Nah, yang menarik dalam Klik Pajak ini, semua fitur itu sudah ada dalam satu aplikasi sehingga kita tidak perlu buka tutup aplikasi atau berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya. Ini bisa menghemat waktu, juga efisien dalam pekerjaan ketika kita melakukan kewajiban perpajakan. Nah, sebagai contoh kita coba saja klik seluruhnya agar kita bisa mengakses semua fitur yang ada di Klik Pajak ini. Kita klik mulai gunakan Klik Pajak. Ada informasi, bisa dibaca, kita close. Nah, inilah tampilan dari aplikasi Klik Pajak by Mekari. Ini ada aktivitas pajak karena ini adalah akun yang baru kita buat, maka di sini status e-filing, kemudian arsip pajak di sini masih kosong. Jika sudah pernah kita menggunakan aplikasi dan kewajiban pelaporan pajak, biasanya di sini muncul aktivitas pajak yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian di sini seperti yang saya sebutkan tadi, dalam aplikasi ini kita bisa membuat ID billing. Kemudian kita bisa melakukan pelaporan pajak. Nih, di sini ada pelaporan e-filing untuk SPT masa PPh 21, 4 ayat 2, SPT masa PPh 22 dan juga SPT masa PPh 15. Kemudian juga ada e-filing untuk SPT tahunan. Ini untuk SPT tahunan pelaporan bisa untuk orang pribadi dan juga untuk badan. Nah, kemudian selanjutnya untuk pelaporan SPT masa PPN. Nah, untuk SPT masa PPN, SPT masa PPh 23 dan juga SPT tahunan badan, ini yang saya tahu kita bisa membuat ISPT langsung dalam aplikasi Klik Pajak ini. Dimulai dengan mengisi informasi dari wajib pajak. Ini kita tinggal isi form yang harus diisi, kemudian kita bisa langsung melakukan pengisian data pada aplikasi Klik Pajak ini. Namun
Jika kita sudah membuat dalam aplikasi ISPT, kita bisa juga hanya melaporkannya saja melalui aplikasi Klik Pajak ini. Nah, di sini untuk SPT masa dan kemudian di sini untuk SPT tahunan. Ini kita akan coba akses atau pelajari pada video selanjutnya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa video kali ini kita hanya akan coba akses dan membuat ID billing dan cara membuat atau mendaftarkan akun pada aplikasi Klik Pajak ini. Baik, langsung saja kita coba membuat ID billing dengan menggunakan aplikasi dari Klik Pajak ini. Nah, yang pertama kita lakukan di sini ada bayar pajak. Ini kita bisa melakukan pembayaran atas ID billing yang kita buat di luar dari aplikasi Klik Pajak ini. Kemudian kita bisa juga membuat ID billing baru dengan menggunakan aplikasi Klik Pajak. Nah, di sini juga cukup menarik. Di sini kita sudah dibuatkan pilihan apakah kita akan membuatkan ID billing untuk PPN dalam negeri, untuk PPh 21 atau untuk PPh final dan juga jenis pajak lainnya. Nah, sehingga kita bisa menghindari atau meminimalisir kesalahan penulisan kode jenis setoran dan MAP-nya. Kita tinggal pilih, namun untuk pilihan di luar jenis PPN dalam negeri, PPh 21 dan PPh final, kita bisa pilih jenis pajak lainnya. Sekarang kita akan contohkan buatkan untuk wajib pajak PPh final. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kode akun pajaknya telah disesuaikan. Kemudian kode jenis setorannya adalah 420. Ini untuk wajib pajak yang melakukan penyetoran sendiri. Namun untuk wajib pajak yang melakukan pemungutan atau pemotongan bisa menggunakan 423. Nah, di sini kita menggunakan kode jenis setoran 420. Nah, kemudian di sini muncul nomor pokok wajib pajak, kemudian nama perusahaan. Kemudian kita tinggal pilih jenis dari masa pajak apa yang akan kita buatkan ID billingnya. Biasanya pembuatan ID billing itu adalah 1 bulan berikutnya. Umumnya rata-rata di jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 10. Seharusnya ini dibayarkan sebelum tanggal 10 ataupun tanggal 15 untuk PPh yang disetor sendiri. Kemudian di sini kita tinggal isi. Ini adalah uraian. Biasa kita isi dengan pembayaran. Kita samakan dengan jenis dari ID billing yang kita buatkan. Ini boleh diisi, boleh tidak. Pembayaran PPh final PP 23. Nah, kemudian untuk jumlah bayar adalah jumlah bayar yang akan kita bayarkan, di mana untuk PPh final ini adalah sejumlah 0,5% dari omset setiap bulan, atau dalam kasus ini adalah omset di masa kali dengan tarif PP 23 sebesar 0,5%. Katakanlah, nah ini contoh kita buat saja di sini nilainya adalah Rp2.000. Nah, di sini kita bisa langsung simpan atau kita buat ID billing baru jika kita akan membuat ID billing untuk jenis pajak yang lainnya. Di sini kita klik simpan saja. Oke. Nah, ini ada informasi alamat email belum diverifikasi. Nah, kita bisa masuk untuk memverifikasi email. Kita coba verifikasi dulu. Nah, seharusnya kita setelah melakukan pendaftaran tadi, kita langsung masuk ke alamat email yang sudah didaftarkan, kemudian kita melakukan
verifikasi email. Barusan sudah saya verifikasi. Untuk verifikasinya kita hanya tinggal buka email, kemudian klik verifikasi, dan selanjutnya email telah terverifikasi. Nah, ini adalah ID billing yang kita buat tadi, kemudian kita tinggal simpan dan buat baru. Kita tunggu. Oke, ID billing berhasil dibuat. Nah, kemudian kita kembali ke menu ID billing. Di sini ID billing sudah ada. Di sini kemudian tinggal kita masukkan ID billing ini, kemudian siap untuk dibayarkan. Nah, ini bisa kita pilih metode pembayaran ataupun konfirmasi NTPN. Nah, untuk prosedur yang selanjutnya, biasanya kita setelah mendapatkan ID billing ini, kita tinggal print. Di sini kita bisa unduh. Kita unduh. Nah, di sini tinggal kita print, kemudian kita bisa bayarkan melalui ATM, melalui internet banking, ataupun melalui teller, dan juga melalui e-commerce. Ada beberapa e-commerce yang sudah bisa melakukan pembayaran pajak. Kemudian selanjutnya kita bisa juga melakukan pembayaran ID billing. Nah, di menu ini kita bisa melakukan pengecekan apakah ID billing yang kita buat atau yang sudah kita bayarkan statusnya sudah dibayar atau belum. Untuk yang ID billing yang kita buat di luar melalui aplikasi Klik Pajak. Nah, namun jika ID billing dibuat dengan aplikasi Klik Pajak, nah jika belum dibayar, kemudian kita ingin melakukan pembayaran melalui virtual account ataupun transfer ke Klik Pajak, maka hal tersebut dapat dilakukan. Baik, demikian tutorial tata cara pembuatan ID billing dengan menggunakan aplikasi dari Klik Pajak. Kemudian yang menarik dari aplikasi Klik Pajak ini adalah kita bisa lihat di sini ada tombol pengaturan, ada profil akun, kemudian perusahaan terdaftar, ada profil perusahaan, dan daftar pengguna. Ini daftar pengguna ini adalah akun yang saya buatkan tadi, dan di sini ada perusahaan terdaftar atau wajib pajak yang akan kita kelola kewajiban perpajakannya. Nah, kemudian yang menarik dari aplikasi Klik Pajak ini, kita bisa menambah perusahaan yang akan kita kelola perpajakannya. Dalam arti kita bisa membuat daftar wajib pajak atau dari klien yang akan kita kelola kewajiban perpajakannya. Dan ini saya rasa sangat cocok untuk sobat ngopi yang bekerja menghandle beberapa wajib pajak, ataupun juga sobat ngopi yang freelancer dalam bidang perpajakan. Ini akan lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang kita handle, ataupun sangat cocok untuk sobat ngopi dan rekan-rekan konsultan pajak yang memiliki beberapa klien, sehingga ketika kita mengerjakan atau mengelola kewajiban pajak dari klien kita tidak perlu melakukan buka tutup dan juga pindah aplikasi saat melakukan pelaporan pajak. Kita tinggal klik wajib pajak yang akan kita lakukan pelaporan dan seterusnya. Baik, nanti dalam video berikutnya saya akan coba jelaskan beberapa fitur lainnya yang dapat dilakukan atau beberapa fitur lainnya yang ada pada aplikasi Klik Pajak ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sobat ngopi semua. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan pada rekan-rekan yang lain agar semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya. Kemudian yang kedua, jika channel Ngopi Pajak ini dirasa bermanfaat, silakan di subscribe. Oh ya, jika sobat ngopi ingin mencoba mengakses aplikasi Klik Pajak ini, nanti linknya akan saya coba simpan di deskripsi. Sobat ngopi bisa cari di bawah.
Terakhir saya mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.